Check this. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Kembali lagi bersama saya Nadia dari Bengkulu. Dan di sini saya akan bertanya sih sama Kak Edward ya, gimana sih pandangan Kak Edward itu secara pribadi tentang cewek? Gimana tuh Kak? Kalau menurut pribadi saya sendiri ya, saya lebih suka cewek itu ya netral, dandan seadanya, tidak norak. Itu untuk tipe-tipe kakak sendiri Iya. ya. Dan di sini kakak sendiri udah punya pacar belum? Kalau buat saat ini sih, Dijawablah Kak dengan hati kakak kan, di dalam hati kakak itu gimana? kalau itu bisa nggak bisa di ini bisa nggak? Apa Kak? Kamu bisa aja. Tapi kalau buat saat ini sih belum ada. Calon misal calon. Ya kalau apalagi calon masih jauh. Sejauh. Berarti menurut kakak tuh suka cewek tuh yang natural kayak gitulah ya, lebih ke natural dan seadanya. Dandan seadanya. Oke. Dan di sini saya penasaran nih sama Kak Edward ya. Dari mulai pacaran itu kelas berapa ya? Pengen tahu. Oh, nggak salah, saya mulai dari pacaran itu dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP itu pertama saya ke Bengkulu ya, jalan-jalan ke Bengkulu. Terus di sana saya punya teman, jadi dikenalin di daerah mana itu, arah pantai ujung itu. Udah banyak dong ya mantannya. Kalau mantan sih nggak usah dibilang sih, udah banyak tapi belum ada yang cocok. Dan di sini saya juga pengen nanya ke Kak Nadia, udah punya pasangan belum? Kalau saya sendiri itu belum. Memang masih sendiri ya, karena memang belum ada yang cocok dan pas di hati. Yakin? Yakin? Tapi kalau tipe-tipe cowok Kak Nadia gimana sih? Kalau tipe cowok yang pasti mungkin untuk semua perempuan ya yang ada di Indonesia entah di belahan dunia mana, itu yang pasti penyayang. Jangan, Oke guys, dengerin ya. dan jangan main tangan karena cewek itu kan suka yang lembut. Ibaratkan kata cewek itu hatinya itu rapuh, sekali dibentak dia bakal hancur. Yang pastinya intinya penyayang, menerima kekurangan kita dan saling melengkapi. Tapi kalau soal materi gimana sih? Kalau wanita itu soal ke materi? Kalau saya pribadi, Ya. ini kan semua cewek itu nggak sama tuh pandangannya. Kalau saya pribadi itu materi itu bisa dicari sama-sama. Tapi kalau untuk misalnya kita mau ke jenjang serius, mau berkeluarga itu ada dua yang nggak bisa dipisahin, materi dan kasih sayang. Kita nggak ada materi, ya bakal ribut terus kan. Tapi kalau kita nggak ada kasih sayang juga bakal ribut terus. Jadi dua itu nggak bisa dipisahin. Ya pada Materi dan intinya kasih itu sayang. jangan taburi cinta dengan harta. Bisa dicari sama-sama. Nah itu. Tapi cintailah dengan kasih sayang. Itu. Tapi nggak menutup ya, cewek juga butuh materi di sini. Materi pasti, Boleh materi pasti. diketawain. Kalau materi pasti. Oke, di sini saya akan bertanya lagi sama Kak Edward ya. Kan Kak sekarang itu lagi boomingnya tuh, anak-anak pada nikah muda. Kakak sendiri itu aku pengen tahu, umur kakak berapa sih? Sekarang umur saya 22. 22 ya? Iya. Target menikah itu apakah kakak targetkan atau seketemunya jodoh? Kan orang kan ada yang seketemunya jodoh, ada yang ditargetkan misalnya 2 tahun lagi. Kalau kakak sendiri? Kalau saya sih nggak jadi patokan. Kalau ketemu jodoh sudah pas ya, buat apa menunda? Berarti ada cita-cita nikah muda Kak Edward. Kalau itu sih udah dari kemarin-kemarin ya. Oke udah deh. Berarti belum ada calon. Kalau saya menawarkan diri jadi calon gimana? Ya kalau mbaknya Kak Nadianya mau ya nggak apa-apa. Masalah ini ya bisa kita atur. Masalah apa yang diatur? Masalah apa yang diatur? Ya semuanya kita bisa atur lah. Perbedaan kita bisa satukan. Berarti saling melengkapi. Iya. Kalau ada perbedaan gitu, pasangan saling melengkapi, jangan saling meninggalkan.
Tapi Itu salah satu pesan untuk anak-anak muda juga sih ya. Jangan saling meninggalkan. Nanti kalau saling meninggalkan itu kita ditinggal kembali sama orangnya. Udah kita pernah ya? sayang-sayangnya. Udah pernah Oh, kak, udah masalahnya kak. Udah pernah. sakit nggak? Sakit kak. Tadi Kak Nadia ngomongnya nggak punya pacar ya? Tapi sekarang udah kepikiran belum gitu pengen nikah? Kalau untuk sekarang itu sih pengen nikah itu ada. Cuman kan nggak bisa gerusa-gerusu ya kalau kata orang kita. Cari pasangan. Kudu cari yang cocok, yang pas di hati. Tapi kalau udah datang jodohnya, ya nggak apa-apa, lanjut. Kayak gitu sih. Hayu. Hayu. Ya beneran loh. Kalau udah ada jodohnya kita lanjut. Tapi kalau belum ada mau gimana nikah? Nikah itu kan kita butuh pasangan, gitu. Bukan pasangan aja. Terus Semua apa? semua butuh. Oh, semua Uang butuh. Iya. Karena menikah tanpa uang. Tapi kan bisa dicari Iya barang-barang makanya juga. makanya saya bilang tadi. Iya kan? Iya bener. Tapi oke, di sini itu sebenarnya aku sama Kak Edward itu bukan kenal baru ya, bukan cuma di sini, kami itu udah lama, udah dari bertahun-tahun yang lalu. Aku SMK. Saya mau nanya sama Kak Edward sendiri, unek-unek selama kenal sama saya itu apa? Kan sempat kepisah juga tuh, dan baru ketemu lagi sekarang. Ya kalau dulu sih saya sempat suka sama Kak Nadia. Masa? Ya beneran sempat suka sama Kak Nadia, tapi saya minder gitu loh, minder. Tapi yang waktu pertemuan dulu, yang ngeliatin saya duluan ya Kak Nadia. Setiap ada kuda kepang pasti dia ada di sana. Dia ngeliatin aku terus gitu Berarti loh. pasti kedong aku penarik kuda kepang dulu. Lah iya. Jadi mindernya karena apa kak? Ya yang pertama dulu kan saya belum, ya kendaraan saya juga belum punya, masih pakai kendaraan orang tua. Dan juga kan saya di sana dulu kan belum kerja. Jadi kalau saya suka sama kamu, terus jalan pasti makan minum pasti kan. Makanya saya nggak berani gitu loh nembak kamu. Mati dong kalau ditembak kak. Iya, maksudnya tembaknya tembak gimana dulu kak? Kan perasaan gitu loh. Kalau sekarang Ya jujur ya kalau sekarang sih ya masih ada sih rasa, tapi gimana ya cara ngomongnya ya? Ya cukup dipendam, belum saatnya. masih minder. Ya kan dulu saya juga pernah ngomong ke Kak Nadia, maunya gimana sih? Oh maunya gimana? Ya kalau jodoh apa boleh buat ya kan? Kalau suatu saat nanti jodoh kan kita nggak tahu jodoh. Jodoh datang ya kita terima. Berarti pandangan kakak soal saya matre. Saya kalau ke kamu sih nggak ada sih mandangnya matre, soalnya saya tahu kamu, di mana kamu seluk beluknya sudah tahu. Oke. Jadi selama kan kita sempat pisah tuh kak, sempat pisah selama berapa tahun kak kira-kira? Itu kita pisah kalau nggak salah 3 tahun. 3 tahun. Itu kakak kemana sih, penasaran aku. Kakak perginya kemana? Itu dulu saya ke Jakarta. Kita kan lost kontak, jadi nggak bisa hubungan. Nggak bisa komunikasi ya. Iya. Dan ketemu lagi baru sekarang. Nah dari situlah untuk teman-teman yang lihat channel ini sih ya. Jadi cerita nih soal pengalaman kami, cerita perkenalan kami. Walaupun sempat terpisah itu kita udah pasti suatu saat kalau memang Allah nyuruh kita ketemu, itu pasti ketemu lagi. Oke, untuk hari ini ya konten kami sih cukup sekian dulu. Di hari-hari berikutnya pasti kita ketemu lagi, dan untuk pesan-pesan dari saya untuk semuanya yang khususnya untuk yang menonton channel kami ini, itu seperti kata saya tadi, cinta itu ibarat kata buta juga ya. Ada yang bilang kan cinta buta. Dan di situ materi sama kasih sayang pun sama seperti kita berumah tangga, nggak bisa dipisahkan. Jadi yang kita pasangan, kalau pasangannya dijaga baik-baik, disayang, dan yang belum punya semoga cepat ketemu sama pasangannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit bersama Kak Edward. Lain kali kita kembali lagi. Dadah.